Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halo anak-anak kami yang kami cintai dan kami banggakan. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga kalian senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak kami yang kami cintai dan kami banggakan. Pada kesempatan ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Mari ikuti pembelajaran berikut ini dengan sungguh-sungguh. Ikuti pembelajaran ini dengan tekun. Mudah-mudahan kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mari ikuti pembelajaran berikut ini. Kita akan mulai di ayat yang pertama dari Quran Surat Al-Kafirun. Ini adalah dua garis pembantu yang biasanya ada di dalam buku kalian. Kalimat yang pertama dalam Quran Surat Al-Kafirun ayat yang pertama adalah Qul. Cara menulisnya adalah seperti ini. Perhatikan ya. Huruf Qaf disambung dengan huruf Lam. Kemudian ada tanda titik dua dan ada Dhammah. Kemudian ada tanda sukun. Itu untuk menulis kalimat yang pertama. Kemudian kalimat yang kedua adalah Ya ayyuha. Cara menulisnya, pertama huruf ya dan alif disambung. Kemudian ada titik dua untuk huruf ya. Ada fathah dan juga alis. Kemudian ini adalah huruf alif. Kemudian hamzah di atasnya. Dan ada fathah. Kemudian ya dan ha disambung juga dengan alif. Titik dua untuk huruf ya, kemudian tasydid dan juga dhammah, kemudian fathah untuk huruf ha-nya. Itu adalah kalimat yang kedua. Kemudian di kalimat yang ketiga ada al-kafiruna. Ya, cara menulisnya huruf alif, kemudian huruf lam dengan kaf dan huruf alif disambung. Ada tanda sukun untuk lam, fathah untuk kaf, kemudian fa dan ro disambung. Ada titik untuk fa, kasroh untuk fa, kemudian dhammah untuk ro, kemudian huruf wawu, tanda sukun, kemudian huruf nun disertai titik dan tanda fathah. Nah, itu adalah cara menulis surat Al-Kafirun ayat yang pertama. Di ayat yang kedua,
kita akan menemukan kalimat yang pertama adalah la. Cara menulisnya, lam disambung dengan alif, ditambah fathah dan tanda alis. Itu untuk menandakan panjang. Ya. Kemudian kalimat berikutnya, a'budu. Ya. Cara menulisnya, itu ada alif, kemudian hamzah, dan ada fathah di atasnya. Kemudian huruf ain, ba, dan huruf dal disambung. Ya, ada tanda sukun untuk ain, titik ba, kemudian dumah, dan juga dumah untuk ba dan dal. Kemudian kalimat selanjutnya ada ma. Ya, cara menulisnya seperti ini. Huruf mim dan huruf alif disambung. Ya, ada tanda fathah di atasnya. Ya, kemudian kalimat berikutnya ta'buduna. Ya, cara menulisnya huruf ta, ain, ba, dan dal disambung. Kemudian titik 2 untuk huruf ta ditambah fathah. Kemudian sukun untuk ain, ya, titik ba, dan juga dumah. Kemudian dumah juga untuk huruf dal. Kemudian waw, ada sukun di atasnya. Kemudian huruf nun ditambah titik dan juga fathah. Itu adalah cara menulis surat Al-Kafirun ayat yang kedua. Kemudian di ayat yang ketiga, di kalimat yang pertama kita akan menemukan wala. Ya, cara menulisnya huruf wa, ya, dan juga fathahnya. Kemudian lam dan huruf alif. Situ ada fathah dan juga tanda alisnya. Kemudian kalimat yang selanjutnya antum. Ya, di situ ada alif, kemudian hamzah, kemudian fathah di atasnya, nun, ta, dan mim itu disambung. Ya, titik untuk nun, kemudian titik 2 untuk ta, ada dumah juga untuk ta, dan juga tanda sukun untuk huruf mim. Kemudian kalimat selanjutnya abiduna. Ya, cara menulisnya ain dengan alif disambung, ya, ada fathah di atasnya. Kemudian ba dengan dal disambung, ya, titik untuk ba, kemudian kasroh dan juga dumah. Ya, selanjutnya wawu dan ada tanda sukun di atasnya. Kemudian huruf nun ditambah titik dan di atasnya ada fathah. Ya, kemudian di kalimat yang selanjutnya ma, ya. Cara menulisnya di situ huruf mim dengan alif disambung, ya, ada fathah dan juga tanda alis, yaitu untuk menunjukkan panjang. Kemudian yang terakhir a'budu. Ya, di ayat ketiga ini cara menulisnya alif, kemudian hamzah di atasnya, ada fathah juga, kemudian ain, ba, dan dal disambung, ya, ada tanda sukun, kemudian titik untuk ba, kemudian dumah, dan juga dumah untuk huruf dal. Nah, itu adalah cara menulis surat Al-Kafirun ayat yang ketiga. Di ayat yang keempat, kita akan menemukan wala seperti di ayat yang sebelumnya. Ya, cara penulisannya pun sama, ada huruf wa, kemudian fathah, kemudian lam dan alif disambung, ya, kemudian fathah dan juga tanda alis. Selanjutnya ada ana. Ya, cara penulisannya ada alif, kemudian hamzah di atasnya, ada fathah, kemudian huruf nun dan huruf alif disambung, ada titik dan juga fathah untuk nun, dan ini ada tanda lingkaran untuk menunjukkan bahwa alifnya tidak dibaca. Kemudian selanjutnya abidun. Ya, cara penulisannya huruf ain dan huruf alif disambung, ada fathah di atasnya. Kemudian huruf ba dan huruf dal disambung, ada titik dan kasroh untuk ba, kemudian ada tanwin dumah. Ya, cara penulisannya seperti itu. Selanjutnya ma, cara penulisannya huruf mim dan huruf alif disambung, kemudian ada tasydid dan juga ada tanda fathah untuk huruf mimnya. Kalimat selanjutnya abattum. Ya, cara penulisannya huruf ain, huruf ba dan huruf dal disambung, ada fathah di atasnya, untuk ba ada titik dan juga fathah. Kemudian ta dan mim juga disambung, ada titik 2 untuk huruf ta, kemudian tasydid dan ada dumah, ya, dan terakhir adalah tanda sukun. Itu adalah cara penulisan ayat yang keempat.
Nah, kemudian di ayat yang kelima, kita akan menemukan di kalimat yang pertama, sama seperti sebelumnya, yaitu wala, cara menulisnya, wau, ya, kemudian ada fathah, kemudian lam dan alif disambung, kemudian fathah dan alis juga sama, ya. Selanjutnya, antum, ini sama dengan ayat yang ketiga ya. Jadi cara penulisannya, alif, hamzah, kemudian fathah, ya, kemudian huruf nun, ta, dan mim juga disambung, ya, ada tanda titik, kemudian titik 2, ya, kemudian dumahnya dan juga ada tanda sukun, ya. Kemudian kalimat selanjutnya abiduna, cara penulisannya ain disambung dengan alif, kemudian ada fathah, huruf ba dan huruf dal disambung, titik dan juga kasrah untuk ba, kemudian dumah, ada wau, kemudian ada tanda sukunnya, ya, kemudian huruf nun dan ada titik disertai tanda fathah, ya. Kemudian ma, ya, ini juga sama, ada huruf mim dan huruf alif disambung, ada fathah dan juga tanda alisnya. Yang terakhirnya adalah a'budu. Nah, di sini cara penulisannya alif, kemudian ada hamzah di atasnya, kemudian tanda fathah, ain, kemudian ba dan huruf dal disambung, ada tanda sukun, kemudian titik dan dumah untuk huruf ba, dan juga dumah untuk huruf dal. Nah, itu cara penulisan surat Al-Kafirun ayat yang kelima. Nah, di ayat yang keenam surat Al-Kafirun, di kalimat yang pertama kita akan menemukan kalimat lakum. Cara penulisannya adalah seperti ini, huruf lam, kemudian fathah di atasnya, huruf kaf dan huruf mim disambung, kemudian ada tanda dumah dan juga ada tanda sukun. Kemudian di kalimat berikutnya ada dinukum. Cara penulisannya, huruf dal ditambah dengan kasroh, ada ya dan huruf nun, kemudian ada titik 2 untuk ya ditambah dengan tanda sukun, dan ada titik, kemudian dumah untuk huruf nun, huruf kaf dan huruf mim disambung, ya, di atasnya ada tanda dumah dan juga tanda sukun. Nah, itu. Kemudian di kalimat yang berikutnya ada waliya. Cara penulisannya, huruf wau, ya, kemudian di atasnya ada fathah, huruf lam dan huruf ya. Ada tanda kasroh dan titik 2, kemudian fathah untuk huruf ya-nya. Dan yang terakhir, itu ada dini. Cara penulisannya, huruf dal, ada tanda kasroh di bawahnya, kemudian huruf ya dan huruf nun disambung, ya, itu ada titik 2 dan juga sukun untuk huruf ya, dan titik serta kasroh untuk huruf nun. Nah, itu adalah cara menulis surat Al-Kafirun ayat yang ke-6. Sehingga jika disambung semuanya akan menjadi seperti ini. Kalian bisa dilihat mana yang berada di atas garis dan mana yang berada di bawah garis. Ya, ini kalimat surat Al-Kafirun dan cara penulisannya tadi sudah disampaikan tentang surat Al-Kafirun. Anak-anak kami yang kami cintai dan kami banggakan, demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan dapat kalian pahami, dapat kalian amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian saja, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.